Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimah dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita bersama Bang Abdoli Channel. Kita akan membahas pada kesempatan ini yaitu 3 amalan agar dimudahkan, selamat dan cepat dalam perjalanan di Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim ini mempunyai banyak makna jika kita melihat daripada tafsir-tafsir baik di At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, bahwa Shiratal Mustaqim itu bisa bermacam banyak maknanya. Bisa itu berarti agama Islam, kitab Al-Quran, petunjuk. Bisa juga berarti jalan ataupun jembatan yang lurus. Namun di kesempatan ini kita membatasi makna Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan yang lurus yang didirikan di atas neraka Jahannam. Ini terjadi ketika kita akan menyeberangi neraka Jahannam di hari kiamat, di mana bahwa perjalanan di jembatan di Shiratal Mustaqim adalah suatu perjalanan yang sangat menegangkan. Kenapa kita sebut menegangkan? Karena digambarkan bahwa jembatan didirikan di atas neraka yang apinya, yang panasnya itu disebutkan 70 kali dari api yang di dunia. Nabi SAW bersabda, api kalian ini yang dinyalakan oleh anak cucu Adam adalah 1 dari 70 bagian panasnya api neraka Jahannam. Bayang, api yang disebutkan Nabi dalam Sahih Muslim ini 70 kali daripada api yang ada di dunia. Sedangkan api yang di dunia aja sudah dapat melonyotkan, melecetkan tubuh kita, kulit kita. Atau bayangkan aja ketika kita membuka Magicom ketika baru pertama masak, baru pertama tanak. Atau ketika tanaknya itu letakkan tangan di atas lubang uap yang di atas. Seperti apa panasnya? Dan itulah gambaran seperti apa jembatan yang ada di atas neraka. Dan itu 70 kali lipat api yang ada di dunia. Jadi udah terbayang seperti apa keadaan ketika kita akan menyeberangi neraka di atas jembatan Shirat. Dan ini yang kita baca setiap hari dalam surat Al-Fatihah agar kita ditunjuki jalan yang lurus. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ini kita ditunjukkan supaya kita minta petunjuk jalan Shiratal Mustaqim. Karena kenapa mesti ditunjukkan kita jalan Shiratal Mustaqim? Karena ada orang-orang yang mereka tidak berjalan di jalan Shiratal Mustaqim. Mereka mengambil jalan yang lain. Ada. Dan ini nanti akan menjadi pembahasan khusus, karena kita akan membahas pada kesempatan ini adalah amalan-amalan agar kita termasuk orang yang bisa berjalan di atas jembatan Shirat dengan dimudahkan, selamat dan cepat.
ini yang menjadi bahasan kita pada kesempatan ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jadi sudah tergambar tadi bagaimana bahwa kita perlu mempersiapkan amalan kita, ibadah kita, agar perjalanan kita nanti di Shiratal Mustaqim itu akan dimudahkan, agar kita termasuk yang selamat, cepat sampai di perjalanan. Dari panasnya kondisi aja itu sudah menjadi gambaran kenapa kita perlu kenapa kita perlu membahas hal ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana apa ya amal yang perlu kita persiapkan agar dimudahkan ini, mungkin boleh terlebih dahulu saya bercerita sedikit tentang latar belakang daripada pembahasan kita pada hari ini, dan termasuk karena apa yang kita bahas pada hari ini sebenarnya udah kita bahas, udah sebagian itu merupakan bagian daripada buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Ada 3 jilid, silahkan jika ada yang mau download, ketik aja di Google, bisa di search. Dan ini termasuk bahasan kita pada hari ini, termasuk bagian satu bab daripada Jejak Perjalanan Akhirat. Dan ini mempunyai kisah historis bagaimana saya bisa memahami hadis-hadis, dalil-dalil yang seakan bertentangan antara ayat yang lain, ayat yang satu dengan ayat yang lain, hadis yang satu dengan hadis yang lain. Itu mencari titik temunya hingga menjadi sebuah bagaimana bisa kita mendefinisikan bagaimana perjalanan seorang hamba ketika nanti di alam syirat, di jembatan Shiratal Mustaqim. Adapun kisah yang memberikan saya makna, yaitu sebuah cerita ketika waktu kecil, di mana ini adalah sebuah perjalanan di malam hari, yaitu dengan almarhum ataupun yarhamullah orang tua saya, bapak saya. Kejadiannya ini di sekitar di tahun pertengahan lah 80-an. Ketika itu kita naik kereta. Mungkin untuk yang di orang luar Sumatera ataupun Medan, ini namanya sepeda motor. Kalau dibilang kereta nanti kereta api. Bingung juga naik kereta, bisa berdua kan itu. Maklum kebiasaan anak Medan menyebut motor atau sepeda motor itu dengan kereta. Masih zaman motor masih Honda CB ya. Ya mirip-mirip kayak motornya siapa ya? Dilan ya, mirip-mirip lah. Jadi dari kediaman kami itu di salah satu kecamatan di ibu kota kecamatan di Kabupaten Langkat, yaitu namanya Kuala. Jadi kita ini mau menuju ke sebuah desa lah ya, sebuah desa yang agak ke dalam, dan itu daerah perkebunan karet. Kebayang namanya perkebunan karet, dan biasanya itu kalau malam gelap, nggak ada penerangan, dan jalannya itu ya mungkin kalaupun sekarang itu udah diaspal, nggak tahu lah ya, tapi saat itu kondisi jalannya itu jalan berbatu, batunya batu-batu kali yang besar, dan sebagian itu tanah. Dan kebetulan pula memang malam itu tanpa cahaya rembulan karena baru berhenti hujan, dan sedikit-sedikit kadang masih ada gerimis. Jadi jalan pun licin, dan mesti pintar-pintar memilih jalan, karena kan tanahnya tanah merah, bisa tergelincir itu kalau nggak hati-hati. Dan berdua saya dibonceng, kebetulan itu waktu masih SD ya, masih kecil lah, tahun 80-an.
Dan di tengah perjalanan rupanya tiba-tiba lampu motor ini mati, lampunya nggak hidup. Wah, kelabakan, nggak bisa maju, paksa berhenti. Karena kebetulan almarhum bapak itu ya hobi ngoprek-ngoprek kendaraan, ya cobanya juga dengan penerangan lampu korek lah ya, korek api dulu ya. Sekarang udah nggak ada lagi mungkin korek api, ya dulu pakai korek api dengan model korek api dicoba dulu. Ternyata nggak bisa juga, mungkin ya putus lampunya atau apa, saya juga nggak tahu. Terakhir almarhum mengajak, ayo naik kita jalan dulu pelan-pelan katanya. Jadi coba jalan, belum berapa lama, belum berapa jauh, ternyata bawa kereta, bawa motor, jalan ke depan di tengah kegelapan itu bukannya jalan lurus ke depan, malah jalan miring ke samping dan masuk parit. Dan akhirnya sadar memang nggak bisa jalan di kegelapan, dan terakhir itu ya jalan kaki, kereta dituntun, dan itu pun mesti hati-hati karena tetap aja jalannya malah kadang miring ke samping, dan itu yang harus hati-hati. Hingga akhirnya barulah sampai ke perkampungan pertama di daerah perkebunan itu, namanya Blangkahan. Nah, baru cari warung, belilah senter untuk bisa menyinari jalan, baru sedikit aman lah perjalanan. Dengan lampu senter, saya memegang di belakang, almarhum bapak yang membawa kereta motornya tadi. Itulah sebuah kisah bagaimana saya bisa agak memahami bagaimana kedudukan hadis-hadis yang seakan bertentangan, dalil-dalil yang bertentangan itu ternyata bisa dirangkum jadi sebuah kisah bahwa inilah jejak perjalanan kita nanti ketika di alam syirat. Karena ternyata untuk jalan di malam hari, di malam yang gelap, kita itu butuh cahaya. Meskipun itu berjalan kaki, apalagi kita itu berkendaraan, mau cepat, tentu butuh sekali cahaya. Begitu juga kondisi jalan itu juga mempengaruhi seberapa cepat kita melaju. Inilah yang menjadi kisah inspirasi. Dan alhamdulillah udah bisa jadi dalam bentuk buku Jejak Perjalanan Akhirat. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas 3 amalan yang menjadikan kita mudah, selamat, cepat dalam perjalanan di Shiratal Mustaqim. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati Allah, untuk itu kita perlu dulu lihat gambaran seperti apa orang-orang yang melewati jembatan Sirat, sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW. Karena memang tadi sudah saya sebutkan, memang tidak semua orang bisa berjalan di jembatan Sirat itu, enggak semua. Ada orang-orang golongan yang memang tidak berjalan di jembatan Sirat. Mereka menempuh jalan lain menuju neraka. Mereka adalah orang-orang yang mujrim, pendosa. Mereka orang yang musyrik, kafir, fasik. Mereka menempuh jalan yang lain. Sedangkan yang menempuh jalan melalui jembatan Sirat adalah orang-orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin dan munafik. Namun ini juga bertingkat. Orang mukmin selamat, sementara orang-orang munafik mereka lah yang dijatuhkan dari jembatan Sirat ke neraka Jahanam. Yang dalamnya neraka Jahanam itu adalah 70 tahun lemparan batu. Jadi jika kita lempar batu dari jembatan Sirat itu, kita jatuhkan ke bawah, maka 70 tahun yang akan datang baru sampai menyentuh dasar daripada neraka itu. Itulah gambaran dalamnya neraka. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui gambaran orang-orang yang melewati jembatan Sirat ini? Bisa kita lihat daripada hadis dari riwayat Abu Hurairah. Disebutkan dalam Musnad Ahmad nomor hadis 9739. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita datang yang terakhir dan pertama kali di hari kiamat. Fa'awalu zumrati min ummati yadkhulul jannah suratu kulli rajulin minhum ala suratil qamari lailatal badr. Maka kelompok pertama yang masuk surga dari umatku adalah wajah mereka seperti rembulan di malam purnama. Summal lazina yadunahum ka'asaddi du'i nazmi fis sama. Kemudian kelompok sesudahnya itu adalah seperti cahaya tadi itu bintang, seperti cahaya bintang yang paling terang di langit. Itulah kelompok yang kedua. Summahum munazilu ba'da zalik. Dan setelah itu bertingkat-tingkat. Dan setelahnya itu berarti turun lagi cahayanya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat daripada keimanan dan amal seseorang yang ketika melewatinya. Ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita itu sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita itu datang yang terakhir ketika hari kiamat. Ini kebahagiaan kita umat Islam. Ini keutamaan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang datang terakhir di hari kiamat, tapi kita menjadi umat yang pertama dihisab. Kebayang bagaimana kondisi ketika di hari kiamat. Tapi kita didatangkan terakhir, namun pertama kali dihisab. Dan kedudukan kita itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kecerahan daripada wajah kita. Yang pertama tadi, wajahnya itu seperti rembulan di malam purnama. Yang kedua, seperti bintang yang paling terang cahayanya di langit. Dan terus turun ke bawah itu. Ini dari tingkat cahaya wajah. Lalu sesuai dengan tingkat kecepatannya. Jadi sudah berdasarkan tingkat cahaya wajahnya, tingkat kecepatannya lagi. Jadi berdasarkan tingkat kecepatannya, ini banyak hadis. Ada yang menyebutkan ada 6 tingkatan, ada yang 5 tingkatan, bermacam-macam. Dan ini kita rangkum dalam buku. Akhirnya kita dapatkan itu ternyata ada 9 tingkatan kecepatan umat ketika melewati jembatan Sirat. Seperti apa itu yang 9 itu? Yang pertama, secepat kilat atau sekejap mata. Lalu yang kedua, secepat hembusan angin. Yang ketiga, secepat burung terbang. Yang keempat, secepat kuda berlari kencang. Yang kelima, seperti cepatnya hewan tunggangan. Yang keenam, secepat orang yang berlari. Ketujuh, secepat orang yang bisa berjalan. Kedelapan, secepat orang merangkak. 9, secepat orang merayap. Namun ini tetap selamat, namun dengan kondisi tubuh yang tercabik-cabik besi pengait. Dan ada satu golongan lagi, yaitu golongan orang-orang munafik. Mereka tidak selamat di jembatan Sirat. Mereka dijatuhkan karena ketika di tengah cahaya mereka dihilangkan. Dan perjalanan mereka juga di Sirat juga. Ini ada digambarkan di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadu barqu yahtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adu lahum masawfi. Setiap kali kilat menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Wa iza azlamu alaihim qamu. Dan bila gelap menimpa, mereka berhenti. Jadi mereka itu jalan ketika ada sinar aja. Sinarnya itu juga sinar karena kilat. Berapa lama kilat cahayanya? Sebentar. Itulah baru bisa mereka berjalan. Kalau udah gelap, mereka berhenti.
nunggu kilat selanjutnya, baru bisa nanti berjalan lagi. Ya sama tadi perjalanan tadi, nggak mungkin kita bisa berjalan di kegelapan. Dan ketika di ayat ini disebutkan wa iza azlama alaihim qom. Qomu di sini itu ada beberapa maknanya, bisa berhenti, bisa berdiri, bisa bangkit. Bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Dari sini kita bisa mengambil makna bahwa perjalanan orang munafik ketika di jembatan Sirat itu adalah berjalannya mereka itu merangkak, merayap. Jadi seperti orang yang paling rendah cara melewati jembatan Sirat tadi, yaitu merayap. Udah dicabik-cabik oleh duri-duri, besi pengait, sa'dan di jembatan Sirat, dan mereka terakhir dijatuhkan. Cahaya pun mereka tidak ada. Ini satu golongan orang-orang munafik. Kenapa kelompok yang terakhir disebutkan dengan kondisi yang penuh tercabik-cabik? Karena memang keadaan jembatan Sirat itu digambarkan sangat mengerikan. Bahkan tadi orang munafik sampai dijatuhkan ke dalam neraka. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi menyebutkan jembatan Sirat ini adalah tempat yang licin, yang menggelincirkan. Di sana terdapat besi-besi pencakar, besi-besi pengait, duri-duri besi yang terbuat dari pohon-pohon yang berduri. Ini ada disebutkan di Sahih Muslim nomor hadis 269. Pohon-pohon berduri yang disebut itu sa'dan. Lalu jembatan Sirat itu juga digambarkan bahwa jembatan Sirat itu sangat kecil, lebih halus dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Annal jisru adaku minas sa'arati wa ahaddu min saufi. Ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa jembatan di Sirat itu atau jembatan itu lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan dalam penjelasan yang lain dari riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di jembatan Sirat itu juga terdapat serigala-serigala buas, duri-duri yang tajam, yang kesemuanya itu ya'uzuna man yasha'Allahu wan nas. Jadi semuanya itu akan mengenai orang-orang yang Allah kehendaki. Dan di jembatan Sirat itu juga ada pohon berduri. Dia bisa menculik siapa saja orang-orang yang melintasi jembatan Sirat ini. Ini disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa fi jahannama kalalibu mislu sawki sa'dan. Hal ra'aitum sa'dana? Qalu na'am ya Rasulullah. Sedang di neraka jahanam terdapat besi-besi pengait seperti dari pohon berduri yang namanya sa'dan. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, bukankah kalian sudah tahu pohon berduri sa'dan? Para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Namun Nabi menjelaskan lebih lanjut bahwa fa innaha mislu sawki sa'dani ghairu annahu la ya'lamu ma qadru izamiha ilallah. Sungguh pohon itu semisal pohon berduri sa'dan, yang hanya tidak ada yang tahu besarnya itu seperti apa selain Allah semata. Tahdafun nasa bi'amalihim faminhum mubaku bakiya bi amalihi aw
yahaqqu bi amalihi wa minhum mukhardalu aw mujaza aw nahwuhu. Pohon itu menculik siapa saja sesuai kadar amal mereka. Ada di antara mereka yang celaka dengan sisa amalnya, ada yang terikat dengan amalnya. Di antara mereka ada yang binasa, langgeng dengan amalnya, dan ada yang selamat dengan amalnya, diseberangkan di jembatan Sirat. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 6885. Jadi pohon ini, Sa'dan ini tadi, itulah akan yang menculik umat dari jembatan Sirat sesuai dengan kadar amalnya. Jadi orang yang celaka, yang sisa amalnya tadi nggak ada lagi. Ada yang masih amalnya, maka ia termasuk orang yang selamat sampai di Sirat. Itu gambaran daripada jembatan Sirat, penuh perintangan, duri, pengait, pohon sa'dan, serigala buas, dan kondisinya disebutkan Ummul Mukminin tadi itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan keadaannya itu, keadaan kondisi itu otomatis gelap. Karena kita tadi sudah gambarkan bahwa kondisi di hari kiamat, terutama di alam Sirat, ini adalah gelap. Dan gelapnya ini bukan sembarang gelap. Kalau gelap di dunia ini mungkin belum seberapa ya. Kalau tadi saya kisahkan sebuah kisah waktu kecil, ketika di kegelapan malam aja tanpa rembulan, kita udah terjajar-jajar ke parit gitu, karena tidak ada penerangan. Apalagi gelapnya ketika di hari kiamat di alam Sirat. Yang gelapnya itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran, itu di surat An-Nur di ayat 40. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ada ombak pula, dan di atasnya ada awan gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tidaklah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, maka tiadalah ia mendapatkan cahaya sedikit pun. An-Nur ayat 40. Ini gambaran gelapnya perjalanan di akhirat, khususnya di alam Sirat. Bahwa ini kegelapan di laut dalam, digambarkan seperti itu. Dan ini sudah dibenarkan oleh penelitian sains saat ini, bahwa hampir tidak ada ditemukan cahaya itu ketika di dalam perlautan dalam, terutama yaitu di lebih dari 200 meter. Hampir nggak ada cahaya di kedalaman itu. Dan bahkan disebutkan dalam penelitian itu, yaitu di buku Ocean dari karangan Danny Alder, John Varnetta. Artikelnya bisa dilihat di Republika, bahwa bahkan disebutkan di dalam kedalaman 1000 meter itu sama sekali nggak ada cahaya. Itulah gambaran kegelapan yang disebutkan dalam Al-Quran ini, dibuktikan oleh sains. Dan ini membuktikan bagaimana kebenaran Al-Quran. Padahal kita ketahui Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan bangsa Arab dari suku Quraisy, yang kultur budayanya, bangsanya itu nggak dekat dengan kemaritiman. Beda mungkin dengan kita yang di Indonesia, mungkin malah dikenal sebagai nenek moyang kita itu sebagai pelaut. Di Arab nggak dekat dengan kemaritiman. Namun Al-Quran bisa mengungkapkan fakta ini, fakta kegelapan yang paling gelap itu di laut dalam yang bertimpah. Bahkan ketika mengeluarkan tangan, kita nggak tahu lagi tangan kita ini, saking gelapnya. Jadi ini bisa membuktikan bahwa kebenaran Al-Quran dibuktikan zaman modern.
inilah Al-Quran yang 15 abad dulu, yang mungkin orang tidak memahaminya, tapi bisa dibuktikan oleh sains pada saat ini. Kenapa? Ya nggak mungkin, karena untuk bisa membuktikannya itu berarti orang harus nyelam dulu lagi ke kedalaman laut itu 200 sampai 1000 meter, dan itu tentu peralatan-peralatan modern. Ini sebagai bukti, alhamdulillah kita bisa diberikan nikmat berislam, nikmat beriman, bahwa kita memiliki kitab suci yang sempurna. Dan ini gambaran kegelapan di dunia. Bagaimana lagi nanti ketika di alam Sirat, bahwa ketika kita melewati jembatan Sirat itu terjadi pergantian antara bumi yang kita diami sekarang dengan bumi yang lain. Jadi ketika kita menyeberangi jembatan Sirat itu pergantian bumi antara bumi yang kita tempat ini dengan bumi yang lain, dan itu di atas neraka. Dan ini disebutkan di surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghayra ardi was samawat. Dan pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langitnya. Jadi ternyata nggak hanya buminya aja, langitnya juga berganti ketika kita menyeberang di jembatan Sirat. Hal ini disebutkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman tadi. Lalu Nabi menjawab, Ummul Mukminin bertanya, di manakah umat ketika terjadi pergantian bumi tersebut? Di titian, di Sirat, itu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala Sirat, di atas Sirat. Dan ketika itu Allah menggulung langit seperti menggulung lembaran kertas. Dan pada hari kami langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Ini di surat Al-Anbiya, bahwa Allah nanti langit itu akan digulung seperti lembaran-lembaran kertas, seperti kita menggambar kertas. Itu langit akan digulung. Itu keadaan Sirat, jembatannya, kegelapannya seperti apa. Itu keadaan di Sirat. Dengan begitu, kebayang apa yang harus kita siapkan agar Allah mudahkan perjalanan kita, agar kita selamat sampai tujuan dan cepat sampai di seberang. Mudah karena sulitnya perjalanan, selamat karena begitu beratnya perjalanan, dan cepat karena panasnya. Tentu sulitnya, tidak ada kita yang ingin berlama-lama, apalagi sampai menjadi kelompok yang terakhir, harus merayap. Kebayang berapa lama kita merayap di atas jembatan Sirat, yang itu jembatan di atas neraka. Dan kita mungkin nggak dapat gambaran berapa lebar, berapa bentangan daripada jembatan Sirat. Yang kita dapatkan hadis, yaitu dalamnya jembatan Sirat itu, dalamnya neraka di atas jembatan Sirat itu 70 tahun batu dilempar. Panjangnya, kebayang? Ya. Dan itu yang akan kita lewati ketika nanti di alam Sirat, ketika di hari kiamat. Jadi dari beberapa hadis ataupun dalil, ternyata bisa kita kelompokkan dalam 3 amalan utama yang bisa kita siapkan agar kita termasuk orang yang dimudahkan, termasuk orang yang selamat dan cepat sampai di tujuan. Yang pertama, ada 3 ya. Yang pertama, kita butuh cahaya ketika menyeberangi Sirat. Kita butuh kendaraan agar kita cepat untuk menyeberangi Sirat. Yang ketiga, amalan
yang menjadikan perjalanan kita mudah untuk kita tempuh. Karena gambaran tadi perjalanan kisah yang saya sebutkan, perjalanan ini gelap, untuk kita butuh cahaya. Meskipun kita hanya jalan, itu butuh tetap cahaya. Baru yang kedua, kita butuh kendaraan yang cepat. Cahaya tadi pertama, karena kendaraan yang cepat tidak ada gunanya jika cahaya tidak ada. Baru yang ketiga, ini adalah perjalanan yang mudah. Bagaimana amalan ini menjadikan perjalanan kita mudah. Digambarkan bahwa dalam kisah itu jalan yang berbatuan, tapi kita bisa jadi mudah, bisa dimudahkan Allah. Di jembatan Sirat digambarkan itu banyak penuh duri, banyak binatang serigala buas, ada duri-duri dan yang mengkait dan menculik. Ini kita berharap agar kita dimudahkan. Jadi kita bagi ketiga, amalan untuk cahaya, amalan untuk kecepatan atau kendaraan kita, dan amalan yang menjadikan kita mudah ketika menjalaninya, rute jalannya. Amalan yang menjadikan cahaya ketika di akhirat, ketika di jembatan Sirat, ini bisa ini mungkin banyak yang bisa kita rangkum lagi, namun kita bisa melihat bahwa amalan cahaya ada beberapa amalan yang lebih dekat dengan cahaya. Yang pertama yaitu berwudu. Itu berwudu. Berwudu ini dekat dengan cahaya. Karena disebutkan di Musnad Ahmad, seseorang berkata kepada Nabi SAW. Jadi sahabat ini bertanya, bagaimana engkau dapat mengenali umatmu di antara umat-umat sebelumnya, dari umat Nabi Nuh sampai umatmu? Beliau menjawab, wajah umatku berseri-seri disebabkan bekas air wudhu, dan tidak ada seorang pun yang menyerupainya kecuali umatku. Makanya wudhu ini adalah salah satu amalan, dan bahkan dengan kita menyempurnakan wudhu, kita berwudhu dan kita menyempurnakannya, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan jika kita habis wudhu, kita tegakkan sholat 2 rakaat ikhlas karena Allah, maka dosa akan berguguran dan kita bisa menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu amalan berwudhu. Lalu yang kedua adalah sholat. Tadi wudhu, sholat. Wudhu itu udah setengah daripada sholat, setengah daripada keimanan. Ini ada disebutkan di Sunan At-Tirmizi. Wudhu adalah setengah keimanan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Sholat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Kesabaran adalah pelita. Al-Quran adalah hujah yang akan menjadi pembelamu atau menuntutmu. Ini disebutkan Nabi SAW dalam surah At-Tirmizi. Dalam hadis 3439. Dan dalam hadis lain disebutkan juga bahwa sholat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti, wudhu itu adalah sinar. Jadi sholat kita itu akan memperkuat pada cahaya kita, cahaya ketika kita menyeberangi sirat ini. Dan ada juga amalan yaitu berupa khusus, yaitu ketika di malam Jumat itu kita membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi disebutkan dari riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka ia akan diterangi oleh cahaya yang terangnya itu jaraknya antara dirinya dengan Baitul Atiq. Wah, panjang sampai Baitul Atiq. Ini jarak cahaya ketika kita mengamalkan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Lalu ada juga di riwayatnya hadis dari Baihaqi Al-Hakim
itu menyebutkan bahwa amalan baca surat Al-Kahfi itu di hari Jumat. Mana yang betul? Dua-dua, lakukan aja dua-dua. Karena yang diriwayat hadis Al-Baihaqi itu padilahnya juga berbeda, keutamaan juga berbeda. Karena disebutkan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan dipancarkan cahaya untuknya itu di antara 2 Jumat. Sementara yang di malam Jumat itu jarak antara dirinya dengan Baitul Atiq. Ini ada beda keutamaan. Kalau cahaya yang membaca di malam Jumat itu jaraknya, jauhnya. Sementara yang di hari Jumat itu waktunya, lamanya bisa lamakan. Jadi kalau kita ibaratkan itu cahaya, yang membaca Al-Kahfi itu jaraknya yang jauh. Kalau kita berkendaraan malam gelap, semakin jauh cahaya yang bisa kita buat, maka segitu juga kecepatan bisa kita kejar. Tapi kalau lampu kita cuma dekat, kita nggak bisa kencang. Karena kita bisa mengikuti kencangnya mobil, kendaraan kita itu, ya sepanjang jauhnya cahaya kita itu. Nah, dan sementara yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, ini kekuatan cahayanya. Kalaupun sekiranya pendek, walaupun panjang, tapi dia cerah. Jauh pun, tapi kalau kecil, nggak kuat, beda juga. Jadi ini saling melengkapi. Silakan kerjakan dua-duanya. Dan ini juga udah pernah kita bahas dalam video sebelumnya, bahwa ini kenapa kita kerjakan dua-dua. Dan ini membuktikan bahwa, dan ini juga udah kita bukukan di dalam buku, bahwa Masjidil Haram itu bisa menyatukan kalender Islam dunia dari salah satu amalan ini. Silakan kalau mau yang download juga, silakan. Hadis ini membedakan antara malam Jumat dengan hari Jumat, bahwa di kita Islam ada 2 penanggalan. Yang pertama, menjadikan maghrib sebagai awal hari. Ini sama seperti kalender Yahudi, menjadikan maghrib sebagai awal hari. Lalu dari buku ini, salah satu syarat bagaimana kita bisa menyatukan kalender Islam, yaitu rubah awal hari kita menjadi subuh. Dan sebenarnya mahjab juga itu berbeda. Ada yang menjadikan maghrib sebagai awal hari, ada subuh sebagai awal hari. Jadi buku ini memperkuat daripada 2 mahjab itu. Dan termasuk ada satu negara yang juga menggunakan hal ini, yaitu di waktu zamannya Muammar Gaddafi, dia menjadikan subuh sebagai awal hari. Namun ada perbedaan cara melihat hilalnya. Kenapa kita sebutkan ini dalil membaca Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat bisa menguatkan untuk menyatukan kalender Islam? Malam Jumat itu beda dengan hari Jumat. Jelas dari hadis ini. Malam Jumat dengan hari Jumat berbeda. Ya. Di sini ada perbedaan. Jika di hari Jumat dengan malam Jumat sama, maka enggak perlu disebutkan perbedaan keutamaan membaca Al-Kahfi ini. Karena bagi yang berpendapat maghrib adalah awal hari, maka sebenarnya malam Jumat itu sudah termasuk hari Jumat. Jadi nggak perlu sebenarnya ada 2 hadis. Ini makanya subuh sebagai awal hari, maka ada perbedaan malam Jumat dengan hari Jumat. Nah, mana? Jadi ngelantur kita ke kalender Islam. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ini bisa jadi pembuka dan kita bahas. Mana tahu ada yang tertarik bagaimana menyatukan kalender Islam yang rata-rata para ilmuwan dan ulama kita agak pesimis bagaimana menyatukan kalender Islam. Silahkan, dengan ini, dengan awal menjadikan subuh sebagai awal hari, insya Allah bisa menyatukan kalender Islam. Apapun metodenya, mau ruhyat hilal, mau hisab, insya Allah bisa menyatukan. Dengan syaratnya, ubah hari. Yang kedua, jadikan Masjidil Haram sebagai matlaknya, pusatnya. Nanti di bahasan tersendirilah. Ini nanti jadi
mereng-mereng ke sana kemari kita bahasan kita. Itu yang pertama. Yang pertama, agar bagaimana kita bisa memiliki cahaya ketika di jembatan Sirat. Yang pertama tadi adalah wudu, yang kedua sholat, yang ketiga membaca suratul kahfi, baik itu mau di malam Jumat, mau di hari Jumat, silahkan. Dua-dua, itu saling menguatkan. Kalau malam Jumat tadi, cahaya kita semakin jauh. Kalau yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, itu terangnya cahaya, makin menguatkan cahayanya, lama cahayanya. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, amalan yang menjadikan kendaraan kita, kecepatan kita ketika di jembatan Sirat. Tadi kita gambarkan bahwa ada 9 kelompok ketika menyeberangi jembatan Sirat. Tentu kita berharap, kita bermunajat agar kita termasuk golongan orang yang paling cepat. Orang yang paling cepat ketika menyeberangi Sirat. Karena panasnya itu seperti apa, gelapnya seperti apa, kondisinya seperti apa, kengeriannya enggak seperti apa. Tentu kita tidak ingin berlama-lama ketika di jembatan Sirat itu. Kalau bisa sekejap mata, ting, kita udah nyebrang sampai seberang. Itulah kelompok yang pertama. Yang kedua, secepat angin. Yang ketiga, secepat kuda. Secepat burung ya, secepat burung, baru secepat kuda, baru secepat hewan tunggangan. Apa amalan untuk kita memiliki kendaraan dan cepat ketika di jembatan Sirat? Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud ketika seorang tabi'in bertanya kepadanya tentang firman Allah, tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Ini di surat Maryam ayat 71. Bahwa kita ini pasti mendatangi neraka, yaitu tadi karena kita di jembatan Sirat. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab mereka dengan menceritakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia akan mendatangi neraka, kemudian ia melaluinya dikarenakan amalnya. Adapun yang awal seperti secepat kilat, secepat angin, lari seperti kuda, menunggangi kundangan, ada yang berlari, ada pun yang berjalan. Jadi amal kita lah yang menjadikan seberapa cepat kita menyeberangi jembatan Sirat. Jadi seluruh amal kita yang lain, amal ibadah kita itulah akan menjadi barometer, tolak ukur seberapa cepat kita nanti akan di dalam menyeberangi jembatan Sirat. Ada 9 kelompok tadi. Udah bisa gambar-gambar seperti apa. Karena silahkan kita menghisap diri kita sebelum datang waktunya hisap di hari kiamat. Hisap kita diri sendiri. Berapa amal yang bisa kita kerjakan? Berapa dosa, apa dosa kita yang telah kita perbuat? Jangan sampai dosa kita itu akan menghanguskan amal-amal kita seperti api yang membakar kayu, tidak tersisa nantinya. Jadi kecepatan itu seluruh amal dan ibadah-ibadah kita yang lain itu termasuk dalam kelompok kecepatan yang mendorong kecepatan kita ketika di alam Sirat. Teman, hati-hati. Tadi udah kita sebutkan bahwa ada orang-orang yang tidak bisa menyeberangi jembatan Sirat. Kenapa? Karena dosanya. Mereka lah kelompok-kelompok mujrim, orang-orang yang musyrik, kafir, fasik. Mereka enggak bisa menyeberangi jembatan Sirat. Jangankan menyeberangi, ngelihat jembatan Sirat aja mereka enggak. Beda dengan orang munafik, mereka masih menyeberangi Sirat namun dijatuhkan di jembatan Sirat. Dan salah satu juga amalan untuk menyeberangi Sirat disebutkan bahwa adalah menuntut ilmu. Karena disebutkan dalam Musnad Ahmad bahwa dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan tidaklah seorang laki-laki yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu kecuali Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan seorang yang diperlambat oleh amalnya tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Dan ini catatan bagi kita, hati-hati.
bahwa menuntut ilmu itu salah satu tangga kita untuk mempercepat perjalanan kita, jalan kita, memudahkan jalan kita menuju surga. Jadi orang yang lambat karena amalnya nggak bisa dibantu oleh nasabnya, meskipun apapun nasabnya. Anak kiai dia termasuk, kalau bisa kita sebut di sini, ketika tidak bisa dipercepat nasab, artinya zuriat Nabi juga ini tidak bisa dibantu dalam hal ini. Namun ketika di jembatan Sirat ini ada syafaat. Ini yang nanti bisa jadi pembahasan tersendiri, dan ini juga ada kita bahas. Jadi seseorang yang diperlambat oleh amalnya tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 8906. Ada juga di Sahih Ibnu Hibban di nomor hadis 84. Itu yang kedua. Jadi amal-amal kita yang lain itu yang menjadi cepat atau lambatnya kita ketika menyeberang jembatan Sirat. Lalu kemudahan ketika kita menjalani jembatan Sirat. Seperti apa jalanan yang kita tempuh? Kalau kita jalan, beda ketika kita berjalan di atas aspal yang mulus, jalan beton yang lurus, atau jalan yang berbatuan, atau jalan tanah, tentu akan berbeda kecepatan yang bisa. Seberapa terang pun cahaya yang kita miliki, seberapa cepat pun kendaraan yang bisa kita punyai. Katakanlah kita mobil sport yang bisa melaju kencang ratusan kilometer per jam, tapi kalau ketika jalannya adalah jalan berbatuan, nggak akan bisa. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini adalah amalnya dalam bentuk silaturahim dan amanah. Bahwa di jembatan Sirat itu akan ada malaikat silaturahim dan amanah. Jadi sejauh mana kita bisa menjaga amanah yang diberikan kepada kita dan bagaimana kita menjaga silaturahim, maka sedemikian pula mudahnya kita akan menyeberangi jembatan Sirat. Ini disebutkan di Sahih Muslim nomor hadis 288. Yaitu hadis ini panjang, bahwa ketika para umat manusia itu saling mencari syafaat karena kesulitannya di akhirat, mereka mencari syafaat mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Isa pun menolak. Dan ia berkata, aku tidak pantas memintakan hal ini untuk kalian, karena masing-masing memiliki dosa. Mereka, para nabi, merasa malu dengan dosa yang dimiliki, bahkan padahal dosanya itu sudah diampuni. Bahkan termasuk Nabi Ibrahim itu dosanya dosa berbohong atas 3 hal, dan bohong itu juga sendiri bohong yang dibolehkan, tapi beliau malu dengan Allah. Sementara kita berbohong tanpa malu-malu lagi sekarang. Maka orang-orang pun mendatangi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berdiri, maka dibukakan pintu untuknya. Jadi buka pintu surga, maka diutuslah amanah dan silaturahim yang berdiri di kedua tepi Sirat, di tepi jembatan, di kanan kiri jembatan. Lalu orang pun melalui jembatan Sirat. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, itu selanjutnya. Jadi dibantu dengan amanah dan silaturahim. Dan kedua malaikat ini ketika manusia melewati jembatan itu, jadi ya'murun nasu alal jisri jahannam, jadi ketika manusia melewati jembatan di atas jahanam itu, para malaikat itu berkata, Allahumma sallim, Allahumma sallim, sallim, sallim. Jadi ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Itu perkataan malaikat agar kita yang melewati itu diberikan keselamatan.
Jadi tolak ukur di sini agar bagaimana dimudahkan dan kita mendapatkan syafaat dari malaikat, syafaat malaikat silaturahim dan amanah. Bagaimana kita menjalankan amanah pada yang ada pada kita. Amanah tentu luas, tidak hanya semata anak sebagai amanah, tidak hanya harta, tidak hanya jabatan pangkat yang kita miliki yang baru kita sebut amanah. Bahkan jasad yang kita gunakan, jasad ini juga ini adalah titipan, ini adalah amanah. Sebagaimana kita, sejauh mana kita bisa menjaga jasad ini beribadah kepada Allah, tidak kita zalimi diri kita ini, maka sejauh mana amanah itu, ya sejauh itu pula kita akan dimudahkan Allah. Karena Nabi SAW bersabda bahwa ada 6 yang termasuk jaminan. Nabi menjaminnya ketika kita memegang 6 ini, bahwa jaminan surga bagi kita. Di antaranya adalah menunaikan amanah. Menunaikan amanah. Lalu yang kedua yaitu adalah silaturahim. Bagaimana kita menjaga silaturahim? Karena silaturahim juga tidak hanya bermakna khusus bagaimana kita menjaga hubungan antara keluarga yang satu rahim, tapi juga bagaimana menjaga silaturahmi kita kepada manusia-manusia yang lain, tetangga, keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga dekat dan jauh, dan banyak halnya. Bagaimana kita menjaga silaturahim ini? Karena memang disebutkan silaturahim ini adalah termasuk jalan menuju keselamatan di surga. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang amalan yang jika kita kerjakan maka aku akan masuk surga." Lalu Nabi menjawab, Nabi bersabda, "Sebarkanlah salam, ucapkanlah perkataan yang baik, sambunglah hubungan silaturahim, dan salatlah pada waktu malam ketika manusia sedang terlelap tidur. Maka engkau akan masuk surga dengan selamat." Maka kalau mau selamat, dimudahkan. Salah satunya adalah bagaimana kita menyambung hubungan silaturahim. Ini 2 agar kita dimudahkan dan selamat ketika di alam syirat, yaitu dengan menjaga hubungan silaturahmi, hubungan bagaimana kita menjaga silaturahim dan bagaimana kita menjaga amanah kita, sehingga semoga kita bisa berbahagia masuk dalam kelompok yang minimal 5 golongan pertama lah. Secepat kilat, secepat hembusan angin, burung terbang, kuda berlari kencang, hewan tunggangan. Namun ada juga memang tentu karena umat kita bertingkat-tingkat, ada juga tetap yang hanya bisa berlari, bisa berjalan, merangkak, bahkan hanya bisa merayap dengan kondisi yang penuh tercabik-cabik besi pengait. Namun untuk yang 4 terakhir yang hanya bisa berlari, berjalan, merangkak, merayap, ini mereka bisa selamat karena syafaat Nabi SAW, syafaat para nabi, syafaat para mukmin. Karena ketika mereka sampai di jembatan Sirat, mereka juga berdoa yang sama seperti malaikat silaturahim dan silaturahmi. Apa amanah tadi? Allahumma sallim 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 sallim. Jadi ketika 4 golongan yang terakhir ini semua berdoa kepada Allah agar menyelamatkan mereka, agar tidak termasuk golongan orang yang dijatuhkan ke dalam neraka. Itu 3 amalan yang bisa memudahkan, menyelamatkan, dan mencepatkan kita menyeberang sirat. Yang pertama cahaya yang terdiri daripada wudu, sholat, membaca surat Al-Kahfi. Baru yang kedua adalah amal ibadah kita semuanya. Baru yang ketiga silaturahim dan amanah. Bisa kita tambah lagi dengan yang keempat, yaitu
bagaimana kita beribadah, beramal. Yang 3 tadi itu kita ikat dengan beramal hanya mengharap ridho Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ma min hunna khalsatun ya'malu biha abadun yabtari biha wajhallahi. Tidak satu perbuatan pun yang dilakukan seorang hamba dalam rangka mencari ridho Allah illa akhazat biyadihi yaumal qiyamah, kecuali pada hari kiamat nanti aku akan memegang tangannya. Falam tufarikhu hatta tudkhilahul jannah, dan tidak akan berpisah dengannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Jadi orang yang beribadah rangkum yang 3 amal tadi dengan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah, maka pada hari kiamat tidak hanya syafaat berupa doa, tapi juga Nabi SAW akan menggandeng, memegang tangannya dan tidak akan berpisah sampai memasukkannya ke dalam surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang digandeng Nabi SAW untuk masuk ke dalam surga. Surganya dari pintu yang terbaik, pintu al-aiman, yaitu pintu yang paling kanan. Ini semoga kita termasuk di dalam kelompok ini. Amin ya rabbal alamin. Namun tentu tadi amal 1, 2, 3, 4 ini tidak cukup jika kita juga masih melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Tadi ya sudah kita singgung. Ketika kita melakukan amalan, namun kita juga masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang diharamkan, yang dilaknat Allah dan Rasulullah SAW, maka justru perbuatan itu akan menghilangkan seluruh amal-amal yang telah kita perbuat, seperti api yang memakan kayu bakar, seperti debu yang menempel di batu yang licin. Ketika datang hujan, maka batu itu akan licin lagi, tidak tersisa debu tadi. Tidak akan ditimbang amal kita, dan kita tidak termasuk orang yang masuk dalam sirat, dan tidak termasuk pula orang-orang yang dijatuhkan jembatan sirat. Tentu kita tidak berharap, tidak menginginkan hal itu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita juga harus menghindari ini, jangan agar kita tidak termasuk golongan orang yang tidak bisa melewati jembatan sirat, dan tidak termasuk pula orang-orang yang dijatuhkan di jembatan sirat. Insyaallah nanti 2 golongan yang ini, yang dijatuhkan dan yang tidak bisa masuk jembatan sirat, akan kita bahas pada pembahasan berikutnya, insyaallah, sehingga kita bisa menjadi rambu bagi kita agar kita termasuk orang yang dimudahkan, selamat dan cepat ketika menyeberangi jembatan sirat. Mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah, karena kelemahan hamba sebagai makhluk yang dhaif. Adapun salah kata, saya mohon maaf kepada kita semua, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.